Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan hormati Ustaz Al-Tawanya Minadha, kami hormati rekan-rekan KM dan seluruh jamaah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama dalam kesehatan dan kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita kembali bertemu di majelis ini. Kita kembali seri ke-127. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut dan umat beliau yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin. Baik jemaah Allah, sebelum kita mulai majelis kita pada malam hari ini, marilah kita buka acara kita dalam hari sama-sama kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tahu mengisi kajian kita pada hari ini dalam hari kita dulu Ustaz Maulana Al-Fatihah pada beliau pada persilakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu li'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Seluruh rekan-rekan DKM, jamaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur, senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada kajian edisi ke-147. Kita masih dalam tema-tema tentang mengingat kematian dan mengambil iktibar, nastafid, istifadah pelajaran yang banyak dari karya Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Uraifi, Hadaikul Maut, parit-parit kematian. Ini adalah hari terakhir di bulan Zulqa'dah. Nah, maju nggak apa-apa itu, maju nggak apa-apa, maju. Ini adalah hari terakhir di bulan Zulqa'dah, yang artinya besok sudah masuk bulan Zulhijjah. Jadi Idul Adha itu kurang lebih 10 hari lagi insyaallah. Nah, baru saja menjelang maghrib kita mendapat kabar salah seorang jamaah kita meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pernah sampaikan kalau almarhum almarhumah itu ada menjadi kenalan kita, kerabat kita, keluarga kita, atau kita tahu orangnya, rumahnya begitu, itu akan terasa lebih dekat dan lebih langsung mengena ke hati. Pasti akan ada ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan. Oh, kemarin dia ini belanja di toko saya. Oh, kemarin masih saya sapa padahal dia. Oh, dia kemarin ini masih saya lihat ngasih jujuk mangga misalnya. Atau saya lewat depan rumahnya.
oh kemarin dia masih senyum dan seterusnya. Jadi ungkapan-ungkapan kemarin padahal nggak kelihatan sakit dan sebagainya, ini adalah penilaian manusia. Jadi itu tandanya sebenarnya kalau ada sudah yang meninggal itu betapa dekatnya kematian sebenarnya dengan kita. Malaikat Israel mampir ke kampung kita, cuma waktunya saja belum ke kita, begitu. Ada di sekitar kita, tidak pernah kita tahu kapan datangnya, siapa yang dijemput, dan itu dijadikan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya agar kita senantiasa bersiap siaga. Maka ada sebuah kisah yang sangat masyhur ini dalam riwayat di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ada seorang menteri bernama Jalil Al-Qadri. Jalil Al-Qadri adalah orang kepercayaan Nabi Sulaiman. Dia hidup bahkan menjabat sebagai menteri sebelum Nabi Sulaiman menjadi raja. Jadi Nabi Sulaiman ini raja, nabi sekaligus raja, yang mewarisi tahta dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Daud bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Daud raja yang sangat gagah, kuat. Nabi Sulaiman lebih lagi memiliki kekuasaan, daerah wilayah yang ditaklukkan luar biasa, bahkan bisa berkomunikasi dan memerintahkan pasukan dari kalangan jin, burung-burung, hewan-hewan yang ganas. Ini luar biasa Nabi Sulaiman. Salah satu menterinya namanya Jalil Al-Qadri. Suatu ketika dalam sebuah majelis pertemuan antara raja dan menteri-menteri, ketika sedang berkumpul gitu di ruangan yang tertutup, datang seseorang tidak pernah dikenal. Datang seseorang yang tidak pernah satupun dalam ruangan itu, kecuali tentu Nabi Sulaiman yang tahu itu siapa. Jadi menteri-menterinya kebingungan, siapa nih orang asing kok tiba-tiba masuk, ngetok pintu gitu, langsung mendatangi raja, langsung bisik-bisik, kok kayaknya akrab sekali. Sambil berbisik dengan Raja Sulaiman, dengan Nabi Sulaiman, si orang pemuda yang tak dikenal ini menatap tajam Jalil Al-Qadri, sang menteri. Ditatap tajam sampai dikatakan Jalil Al-Qadri ketakutan luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ditatap orang sampai kita ketakutan, itu nyaman atau enggak? Kalau boleh kita pergi, kita pergi. Lagi tatapannya penuh dengan seakan-akan kemarahan, dendam, itu enggak enak sekali. Jadi si menteri Jalil Al-Qadri ini langsung merasa, wah nih, kok dia natap saya terus gitu. Akhirnya setelah perkumpulan selesai dan si pemuda yang asing itu meninggalkan ruangan, datanglah Jalil Al-Qadri bertanya, wahai rajaku, wahai Sulaiman, sebenarnya siapa sih tadi pemuda yang datang, tidak diundang tiba-tiba datang dan menatapku sampai ketakutan itu? Kata Nabi Sulaiman dengan enteng, oh dia itu malakul maut. Dia adalah malaikat maut. Malaikat maut ini diberikan kewenangan, kebisaan, kemampuan untuk berubah wujud sesuai kehendaknya, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Entah mengapa Jalil Al-Qadri sang menteri ini ketakutan, loh. Jangan-jangan kalau malaikat maut di sini, salah satu di antara kita akan mati nih. Apalagi dia natap saya tadi. Kalau begitu wahai raja, engkau kan bisa menguasai dan mengendalikan angin. Saat itu belum ada maskapai penerbangan, wajib. Belum ada pesawat, belum ada helikopter. Kalau gitu terbangkan saya ke negeri yang sangat jauh di ujung India. Akhirnya minta agar diterbangkan dengan wasilah atau mengendari angin atas izin daripada Nabi Sulaiman. Karena ini adalah menterinya, orang percayaannya, ya Nabi Sulaiman memanggil angin dan memerintahkan angin ini untuk mengangkat dan menerbangkan sang menteri Jalil Al-Qadri karena takutnya dia dengan malaikat maut. Itu kejadiannya pagi. Keesokan harinya datang lagi malaikat maut itu ke singgasana, ke istananya Nabi Sulaiman. Ya malakul maut, wahai malaikat maut, kenapa sih kamu datang kemarin ke saya itu dengan tatapan yang membuat salah seorang sahabat saya itu ketakutan luar biasa.
Maka kata malaikat maut, saya kemarin kesini tuh heran, perasaan Allah merintahkan saya untuk mencabut nyawa salah satu menterimu, yaitu Jalal Qadri itu di ujung India. Kenapa pagi kemarin saya masih jumpai dia di istanamu? Makanya saya tatap aja dia. Masa sih Allah salah? Nah, kurang lebih gitu. Padahal perintahnya untuk dicabut di ujung India. Kenapa masih di sini pagi ini? Padahal zuhur nanti dia harus saya cabut di India. Ternyata Masya Allah, malaikat maut ini setelah dialog dengan Nabi Sulaiman bilang gini, pantes saja kemarin dia minta saya untuk menerbangkannya dia ke India. Itu artinya apa? Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah kematian, mati yang kita takut darinya, kematian yang kita coba berlari daripadanya, kita bersembunyi daripada kematian itu, sesungguhnya kita akan menemuinya. Kalau enggak kematian yang menemui kita, malaikat yang menemui kita, kita yang akan mendatangi kematian itu. Jadi luar biasa. Rahasianya apa? Si menteri ketakutan mati, begitu ya kurang lebih, minta dipindahkan ke negeri terjauh yang kemungkinan baginya nggak ketahuan dengan malaikat maut. Ternyata malaikat maut habis dari Nabi Sulaiman kemarin langsung pergi sana ketemu, yo. Tadi kamu di istana Nabi Sulaiman, sekarang saya ke sini, kamu sudah di sini. Jadi diantarkan oleh suratan takdir dia bertemu dengan malaikat maut. Itu artinya kemanapun kita lari, kita akan tetap berjumpa. Dimanapun kita bersembunyi, kita akan ketahuan. Dan kita bagaimanapun cara melindungi diri kita, kita bangun istana yang megah, kita tidak bisa sembunyi daripada kematian. Adapun ketika kita sakit, ya, ikhtiar pengobatan itu adalah bagian daripada usaha kita untuk berusaha memaknai hidup kita untuk melanjutkan. Kita sakit, wajib kita ikhtiar. Jangan dikit-dikit, saya sudah tawakal. Setidaknya kita sudah berusaha agar tidak ada penyesalan, agar tidak ada omongan-omongan belakang yang merasa penuh dengan kenapa saya nggak begini, kenapa saya begini. Jadi berobat itu adalah ikhtiar manusia. Allah pula lah segalanya tempat kita bernyandarkan kesembuhan, pengharapan dan doa. Hadirin hadir rahimakumullah, kita skip sejenak. Akhir-akhir ini, bahkan satu pekan ini, Ustaz Iwan tuh ada rame di sosial media salah satu tempat. Jadi kita kalau tempat yang jelek, tempat yang tidak bagus untuk kita ambil iktibar, nggak usah takut-takut untuk nyebut namanya. Nggak ada istilah kita menyamarkan ini merek, enggak. Salah satu tempat hiburan malam, diskotik begitu ya, bar, kafe, tempat menyajikan minuman keras dan pertunjukan malam orang dewasa itu ada namanya Holy Wings. Holy Wings ini luar biasa nantangnya, kurang ajar betul. Dia bilang apa? Setiap hari Kamis orang-orang yang berKTP nama Muhammad dan Maria gratis minuman keras. Luar biasa. Saya ulangi sekali lagi. Setiap hari Kamis, berarti besok tuh. Orang yang di KTP-nya namanya Muhammad dan juga Maria. Muhammad ini siapa kira-kira yang dituju Tuhan? Kira-kira saya tanya, sesederhana pikiran kita, siapa yang kira-kira Muhammad maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Masa ada Muhammad yang lain maksudnya? Itu artinya dia sudah nyerang satu agama besar, yaitu Islam, yang mayoritas di Indonesia. Satu lagi Maria, ini wanita suci dalam keyakinan agama Kristen gitu ya. Jadi kalau namanya yang dua ini di KTP-nya itu ambil gratis di Holy Wings minuman keras. Kan luar biasa nantangnya ini, kurang ajar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tahu betul hal-hal ini adalah strategi pemasaran, marketing. Tetapi yang disayangkan, entah dia paham atau tidak, tapi kami yakin dia paham. Reaksi dari masyarakat tentu sangat keras. Reaksi dari masyarakat tentu sangat tegas begitu. Bahkan ada yang bilang tutup Holy Wings, ya, jangan diberikan izin agar tahu rasa, agar kapok dan sebagainya. Jadi permintaan maaf itu tidak cukup jamaah sekalian.
Kita ini mohon maaf nih. Nah, belum udah mohon maaf nih. Dikit-dikit kita hanya mengandalkan mohon maaf. Maaf ya, maaf ya, maaf. Memang kita ini manusia yang serba kekurangan, ada salah hilang. Tetapi jangan sembunyi di balik kata maaf untuk kita kemudian semena-mena melakukan aksi-aksi yang kurang terpuji. Kita tempeleng orang jegrek, mohon maaf ya. Kita lemparin rumah orang dengan kotoran, habis itu minta maaf ya, kan nggak gitu. Kita semua tahu bahwasanya Indonesia ini mayoritas muslim. Jarang-jarang orang ke masjid, seenggan-enggannya orang puasa. Itu kalau nabinya dihina, panas. Tuhannya dilecehkan, marah. Agama dinistakan, ngamuk. Walaupun orang yang bersangkutan mungkin jarang sholat. Mari kita tanyakan diri kita, kalau ada yang meremehkan, merendahkan, menistakan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengannya kita hidup dan kita berharap kita di akhir hidup kita bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dinistakan dan kita tidak marah. Tanyakan diri kita, ada sakit apa di hati kita sehingga kita tidak minimal resah lah. Jangan kok ada isu-isu gini ya biasa aja. Rasulullah kan pemaaf. Rasulullah kan orangnya kasih sayang. Rasulullah kan penuh dengan cinta kasih. Enggak gitu konsepnya Mas Bro. Jadi kita ini harus ada rasa kepekaan. Ada dalam bahasa sama giroh. Giroh ini cemburu, marah kalau agama kita diinjak-injak. Di sini ada SD, ada PAUD. Kalau dia berkelahi itu biasa. Bukan kami mentolerir itu adalah perkara yang lumrah, tidak. Tapi kita tanya, kalau berkelahinya karena diambil sandalnya itu masih. Tapi ada yang berkelahi serius sekali, kenapa? Karena orang tuanya diejek. Nah, akhirnya kita paham. Kita mulai redakan, oke, kamu salah, jangan diulangi dan seterusnya, kita marahi betul-betul. Jadi kalau sudah kaitannya menghina orang tua, menjelekkan orang tua, ngolok orang tua, itu pasti anak secara manusiawi dia akan marah semarah-marahnya. Harga dirinya dia korbankan, dia nggak peduli, dia kena tonjok begitu ya. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Jadi di Jakarta itu kabarnya 12 outletnya ditutup ya, ibaratnya gitulah, diambil hak izinnya sehingga ditutup, disegel sementara, entah sampai kapan. Ini artinya kita harus hati-hati ketika berbicara, hati-hati ketika bersikap. Ya tolong dipikirlah kira-kira. Kalau misalnya kita jualan bakso yang namanya Hamzah, siapapun yang namanya Hamzah, setiap Jumat, ba'da Jumat gratis bakso plus dapat es boba. Nah, ini nggak apa-apa ini. Namanya Hamzah, it's okay, no problem. Yang digratiskan juga makanan yang halal, nggak masalah. Kenapa harus milih nama Nabi Muhammad? Udah gitu disandingkan dengan yang haram, yang terkutuk dalam agama kita, minuman keras, kan nyakitin hati. Mending yang namanya Muhammad dapat nasi bungkus, ya, itu nggak ada yang protes tuh. Dari sekian banyak menu, kenapa harus minuman keras, Homer? Dari sekian banyak pilihan nama, kenapa Muhammad? Yang semua kita paham pasti merujuknya kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini luar biasa. Orang-orang yang benci Islam ini sengaja atau tidak, mereka tahu atau tidak, mancing-mancing di air yang keruh. Nah, itu pernah ada tren yang namanya Agus. Indonesia kan banyak namanya Agus nih. Yang namanya Agus dapat nasi goreng gratis. Akhirnya semua ngaku-ngaku Agus. Karena yang dagang nih gak mau rugi, cek KTP-nya dulu. Nah, pakai KTP baru gak bisa bohong. Jadi Masya Allah, beginilah kita di akhir zaman ini. Semua serba membingungkan, semua serba menyedihkan, memprihatinkan. Ada kejadian yang memang kita ini tidak boleh tinggal diam. Minimal, kata Rasulullah Muhammad SAW itu ad'aful iman. Selemah-lemahnya iman itu minimal dari hati kita. Oke, kita nggak punya kekuasaan, kita ini bukan pejabat yang nggak bisa menutup, menyegel itu kafe-kafe, kurang ajar itu. Kita nggak punya power, minimal kita bisa nasihati. Nggak berani nasihati,
selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah, ketika melihat kemungkaran adalah hati kita yang tergerak untuk menyatakan, oh ini perkara batil, harusnya nggak gini dong. Itu selemah-lemahnya iman. Minimal hati kita ngomong, wah kurang ajar nih, wah ini nggak bener nih, seharusnya nggak gitu. Nah gitulah. Kalau itu diskotik, dia sebut nama Michael, itu dia sebut nama John, dia sebut nama siapa lagi, rekomendasikan satu nama perempuan. Janganlah Fatimah, Aisyah, ya jangan, itu sama juga, itu nyakitin juga. Siapa misalnya, apa? Christine, itu silahkan. Nggak ada, kita nggak akan tersinggung. Nah, jadi tidak bisa kita sembunyi di balik kata-kata atau anggapan Rasulullah ini pemaaf, Allah itu maha pengasih, maha pemurah yang memaafkan, nggak gitu. Tidak semua orang bisa menahan itu. Ketahui dalam agama ini ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang bisa cuma nasihati dari mimbar ke mimbar, tapi ada yang nggak perlu nasihat, dia langsung bawa batu, dia bawa parang, dia bawa sandal. Nah, masalah jebret, karena kalau kayak ngomongan aja nggak didengar kan. Kadang ada Islam itu ada yang memang keras dalam arti menegakkan kebenaran, kebatilan dengan tenaga, dengan tangan, dengan kekuatan. Tapi ada kalanya juga Islam lemah lembut. Ya kayak Islam itu nggak usah diajarin untuk bertoleran, jangan diajarin untuk tenggang rasa, jangan diajarin untuk menghormati. Kita sudah sangat menghormati. 89% kurang lebih Muslim mayoritas Indonesia, dan itu angka terbesar di seluruh dunia. Kalaupun ada kasus-kasus Islam berkelahi atau kurang rukun dengan agama-agama selain atau di luar Islam, itu hanya kasus yang sangat minim sekali. Kita di Lombok Utara ini, Masya Allah, bisa hidup berdampingan. Ada orang Galungan, Kuningan, ya kita nggak macam-macam juga. Mereka Waisak, kita persilahkan. Jadi benar-benar rukun, damai, dan Islam di Indonesia tidak usah diajarkan untuk toleransi. Cuma kita ini kadang sering dipanas-panasi. Maka Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi teladan kita pun kadang dilecehkan. Ini nggak bisa kita tinggal diam. Seorang suami ketika istrinya disuit-suitin oleh orang dan dia diem, masalah. Anak orang tuanya dihinakan, nggak marah, jangan-jangan nggak normal. Seorang orang tua, ayah, ibu, anaknya dibully, ya nggak diem, nggak marah gitu, diem aja. Ini juga problem. Jadi kecintaan kita sebanding dengan ada kemarahan kita bila orang yang kita cintai dilecehkan. Begitu ya. Jadi kejadian-kejadian semacam ini harus menjadi latihan hati kita untuk berpihak kepada siapa. Minimal hati kita saja. Oh, ada masalah ini nggak benar nih, saya nggak setuju. Ya Allah, saksikanlah saya tidak setuju. Ya Allah, saksikanlah saya berpihak kepada A. Saya berpihak kepada nabimu, saya tidak ingin nabimu dilecehkan. Walaupun hanya sebatas itu, doakan agar masalah ini selesai. Karena kita ini hanya bisa seperti itu, power nggak punya, nasihati juga takut ya, nggak berani. Hati kita minimal bisa berkontribusi. Maka dalam kitab Hadaikul Maut kita lanjutkan, Syekh Abdurrahman Al-Uraifi menjelaskan ada satu perkara di akhir-akhirnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, di seri-seri selanjutnya kita akan sambung dengan kitab-kitab yang lain terkait kematian. Tetapi insya Allah khusus minggu depan, Rabu depan, insya Allah kalau ada pengajian itu kita akan sampaikan apa saja sunnah-sunnah Idul Adha, apa yang dilakukan sebelum Idul Adha, apa yang dilakukan ketika berlangsungnya prosesi sholat dan seterusnya, dan sampai setelahnya di ayam tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nanti di penutupan ini kita akan sampaikan lagi terkait ibadah sunnah kurban. Ibadah sunnah kurban itu apa dan bagaimana kita nanti di penghujung. Jadi Syekh Abdurrahman Al-Uraifi mengatakan bahwasanya kematian yang setiap orang berlari, bersembunyi, takut, kita tidak usah pungkiri. Kita ini kan suka senang, bahagia ketika kita hidup, dan kita cenderung takut untuk mati, itu hal yang lumrah. Tetapi terlalu takut ini juga salah, karena semua ini akan pada masanya akan meninggal. PR kita, tugas kita adalah bagaimana kita
bisa mempersiapkan sebaik-baiknya kematian. Kan senang, kan bahagia kita kalau sepeninggal kita dikenang sebagai orang yang baik. Kematian kita tidak disyukuri karena untung aja dia mati. Itu kan gimana rasanya? Tapi kalau ada orang baik meninggal disebut-sebut kebaikannya itu, insya Allah dia ini baik, dia ini ahli masjid, dia ini sering ikut kajian, nah, misalnya gitu. Yang mana nih? Oh, itu loh ibu yang biasa kalau kajian nyandarnya paling sana, biasa gitu. Itu yang setiap kajian di Madani datangnya selalu pakai mukena ini, bawanya sajadah ini, nah, biasanya gitu. Itu kan dikenang baik. Nah, coba bayangkan kalau misalnya itu loh yang nggak pernah datang kajian itu, nah, kan nggak enak. Atau misalnya itu yang kalau kajian suka pakai sandal orang lain, nah udah datang kajian, bagus kajiannya, datang kajiannya, tapi ada noktah hitamnya kan nggak enak. Jadi kita tentu ingin dikenang, diingat sebagai orang-orang yang baik. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, dalam masalah yang kedua, Syekh Abdurrahman Al-Uraifi mengatakan bahwasanya Raja Fir'aun laknatullah alaih beserta pengikut-pengikutnya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah itu setiap harinya, ini mereka kan nggak dikuburkan ya. Setiap harinya ditampakkan pagi dan sore tentang azab dan siksa neraka. Kok bisa? Padahal nggak ada kuburannya. Ya lautannya itu kuburan. Maka bagaimanapun bentuk kematian seseorang, pesawat meledak, jasadnya remuk tak tersisa, dia tenggelam, jasadnya tidak ditemukan sekalipun, dia tersesat di hutan dan dimakan binatang buas, masuk ke perut binatang buas sekalipun, tetap ada pertanyaan kubur. Jadi kubur ini bukan melulu masalah tempat. Mungkar nakir itu enggak jadi pengangguran karena ada orang yang meninggalnya tidak dimakamkan. Kalau seperti ini semua orang mungkin meminta meninggalnya itu tidak dikuburkan. Saya ingin lari dari pertanyaan mungkar dan nakir. Saya tidak ingin mendapat siksa kubur. Saya ingin mati dengan cara hilang, meledak dan sebagainya. Oh, naudzubillah. Jangan salah paham. Bagaimanapun cara kita meninggal tetap ada pertanyaan kubur. Nah, ini dalam surat Al-Mu'min ya 45-46 itu Raja Fir'aun laknatullah alaih. Saya baru nemukan video kemarin, ada makamnya Abu Lahab sama Abu Jahal oleh pemerintah negara tersebut. Saking takutnya ini memberikan dampak efek negatif, sekelilingnya itu dibuatin kayak penjara gitu. Tidak sembarang orang bisa masuk, dan setiap masuk sana selalu tercium bau busuk. Itu baru Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya kalau ditanya mana parahan Abu Jahal, Abu Lahab sama Fir'aun ya 11-12 sama. Nggak tahu kita mana predikat yang paling laknatullah, yang paling dilaknat Allah, kita nggak tahu. Yang jelas makam-makam seperti itu jangan didoakan masuk ya semoga diampuni, jangan ya. Tidak semua makam itu kita wajib untuk mintakan ampunan. Nanti sekalinya pergi haji umroh ketemu makam Abu Jahal, ya Allah, Allahumma ghfir lahu. Jangan, itu Abu Jahal itu musuhnya Rasulullah. Itu orang-orang yang kesana selalu menyium bau busuk. Bahkan dulu sakitnya kan sakit lepra, sakit kulit, yang tidak ada seorang pun mau menurunkan jenazahnya di liang lahat. Akhirnya didorong dari pakai jejolok dari jauh gitu, karena nggak mau ketularan. Dan ditumputnya bukan pakai tanah, tapi pakai batu dilempar. Dilempar sampai lubang itu tertutup. Na'udzubillah. Di dunia dihinakan seperti itu, di neraka na'udzubillah mungkin jadi ayam geprek. Gimana? Dan ini Raja Fir'aun setiap hari ditampakkan bukan nikmat ya. Kalau ditampakkan itu adalah nikmat surga, besok kamu di sini, itu senang. Tapi kalau siksa neraka kan mengerikan. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya azab itu terbagi menjadi 3 tempat atau 3 tahapan. Yang pertama azab di dunia, yang kedua azab di kubur, yang ketiga azab di akhirat. Mana yang paling berat? Yang nggak berani jawab. Di dunia kalau orang udah kena azab,
Ada salah satu wali murid kita cerita semalam, anaknya ini dalam sebulan cedera 3 kali. 1, kecelakaan, jatuh dari mobil, pintu mobilnya kebuka, dia jatuh pas lagi di Mataram. Yang kedua, orang tuanya kecelakaan, jadi ditaruh di kursi belakang, mobilnya, pintunya kebuka, dia jatuh 10 meter ketinggal, untung nggak ada mobil yang ngelindas. Itu pertama. Yang kedua, pindah dia ke depan karena trauma di belakang, kecelakaan orang tuanya. Kedua. Yang ketiga, standing depan sini, jatuh, patah tangannya. Akhirnya dia bilang apa? Pak, kenapa saya terus yang dapat azab gitu? Wah, anak sekecil itu udah paham tentang konsep azab. Nggak gitu maksudnya. Azab di dunia ini masih dihinakan, dibuat tidak nyaman. Jadi kalau kita cedera tuh, husnuzonlah itu bukan azab. Jangan bahasakan azab. Ya Allah, semoga ini bukan azab. Gitu caranya. Kita sedang ditipu orang, ya Allah, ini semoga bukan azab. Saya rugi, ya Allah, semoga bukan azab. Saya dipermalukan, ya Allah, ini semoga penggugur dosa saya. Saya sakit, semoga ini bukan azab kemarahanmu. Ya kata Ibnu Mas'ud, azab itu ada 3. Di dunia itu terhina, dihinakan, merasa dikucilkan, itu bisa jadi bagian dari azab. Kita introspeksi terhadap ujian musibah ini, bisa jadi azab, bisa jadi dia adalah ujian. Ada juga kata Ibnu Mas'ud, azab atau siksa itu di kubur. Yang dalam banyak riwayat Rasulullah mewanti-wanti kalau kita beristinja, ya, karena diantara banyaknya siksa kubur, diantara orang yang beristinja tersuci dengan tidak sempurna habis buang air. Buang air besar, buang air kecil, itu harus bersih sebersih-bersihnya. Diusahakan seperti itu. Agar kenapa? Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, banyak diantara penghuni kubur itu disiksa akibat kurang bersih dalam beristinja. Istinja ini bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Nah, jadi hati-hati kita masalah kebersihan. Karena kalau istinjanya masalah, wudhunya juga pasti masalah. Wudhunya masalah, sholatnya bisa jadi naudzubillah tidak diterima. Kan kebersihan itu kalau kita bicara kebersihan tempat, kebersihan pakaian, kebersihan badan. Nah, ini yang zohir-zohir saja sudah. Nah, kalau hati kita, jangan karena hati kita kotor terus kita nggak mau sholat, ya makin jelek lagi. Sekarang kita ini kan manusia hanya bisa melihat dan mengupayakan yang zohir-zohir. Tempatnya harus bersih, pakaian kita harus bersih, badan kita bersih, sholat sudah. Orang-orang yang preman-preman tatuan tuh gimana? Sholat sudah, nggak usah dimasalahkan. Orang tatuan kok sholat? Ini lebih baik kan orang tatuan sholat. Yang lebih buruk tuh udah nggak tatuan, nggak sholat lagi. Karena kalau kita ingat orang tatuan, nggak usah bilang nggak sah wudhunya. Jangan gitu kan, dikelempeng gitu. Nanti masalah itu akan pelan-pelan akan diajari. Ada makomnya, ada tingkatannya, dia akan diperingati. Di Singapura ada ustadz yang luar biasa dielulukan itu karena sudah kayak gini. Tatonya sampai sudah tinggal bola matanya aja yang kelihatan tato. Itu gimana, masa mau disetrika semuanya, mau kan? Jadi sudah hal-hal semacam itu wewenangnya Allah Subhanahu wa taala dalam. Dia sudah mau berubah itu sudah luar biasa. Jangan kita orang udah mau berhijrah pengen ini disambut, jangan malah dilecehkan. Orang nggak pernah pakai jilbab, sekali pakai jilbab diketawain, dibully, ya nyerah dia lah, jadi males. Akhirnya jilbabnya jadi keset. Harusnya disambut. Makanya ada Ustaz Dairi itu pernah membuat hijrah temannya itu luar biasa. Dikirimin temannya itu jilbab mukena. Kamu nih cantik, tapi kalau pakai ini lebih cantik lagi. Dikirimin 1 masih nggak mau. Yang dikirimkan yang branded yang mahal-mahal. Kirimin 2. Terus belum ada perubahan, kirimin 3 terus selama sebulan terus dikirimin. Lama-lama masa dia nggak malu kan, dikirimin terus. Kalaupun dia nggak hijrah untuk pakai mukena, minimal dia bisa jualan mukena. Hasil kiriman yang tadi kan jadi banyak koleksinya kan. Nah dari situ dia jualan dulu nggak apa-apa. Dari situ lama-lama dia akan suka. Jadi kata Ustaz Dery itu, kalaupun dia tidak langsung berhijrah asbab mukena jilbab yang kita kirimkan, bisa jadi dia memulai dengan menjadi penjual mukena, karena stoknya sudah banyak kan, nggak mungkin paket datang terus dia nggak manfaatkan itu.
Maka perlu kita renungi nih, bahwasanya azab ada di dunia, ada di kubur, ada juga di akhirat. Kiasannya ada juga nikmat dunia, ada juga nikmat kubur, ada juga nikmat akhirat. Nah, pilihannya sudah jelas. Sayyidina Utsman itu kan pernah bilang, kalau masalah di kubur kita beres, akhirat kita pasti beres. Kalau dunia ini kan nggak jadi patokan, Bapak Ibu. Orang kaya belum tentu dia akan bahagia di kubur dan juga akhirat. Jadi dunia ini penuh dengan tipu daya. Tidak selalunya orang yang bahagia akhirat itu adalah orang-orang yang nampaknya bahagia di dunia. Kalau seperti itu tidak adil Allah Subhanahu wa taala. Justru keadilan Allah Subhanahu wa taala nampak manakala kita di dunia penuh dengan masalah, kita sabar, kita syukur, tapi di akhirat mendapatkan tempat yang mulia. Itu seperti itu, sering seperti itu. Yang luar biasa lagi kan bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini makanya doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam istilah kita doa sapu jangkat. Yang orang Arab tidak pernah paham itu. Nah, itu ya. Jadi terkait masalah-masalah bab di akhir-akhir kitab Hadaikul Maut. Sebagai penutup, izinkan yang sampaikan beberapa hal terkait Idul Kurban. Ini sudah akhir bulan Zulqa'dah, besok sudah masuk Zulhijjah. Selama bulan Zulhijjah disunahkan memang kita puasa jika mampu sejak hari pertama. Hadisnya ada, buktinya ada, dalilnya ada. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada fi fadli asyri Dzulhijjah. Asyri Dzulhijjah. Ada keutamaan-keutamaan 10 hari pertama. Ada dalam Durratun Nasihin juga ada. Itu keutamaan-keutamaan bagi yang siapa yang bisa puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sejak besok, bukan besok ya, besok lusa ya. Nah, itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Zulhijjah ya, bukan tanggal 1 Julinya bukan, tapi Zulhijjah. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah dilaporkan ini dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Ummul Mukminin, bahwasanya ada orang-orang pemuda begitu, ada satu orang pemuda ini kok rajin sekali puasa begitu masuki bulan Zulhijjah. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada pemuda yang puasa terus ini sejak bulan Zulhijjah, padahal nggak ada syariatnya, nggak pernah engkau ajarkan, engkau contohkan. Maka Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, mengapa engkau rajin sekali puasa di bulan-bulan hari-hari pertama bulan Zulhijjah? Karena hari-hari ini adalah hari-hari masyairul hajj, masyaril hajj, masyaril haram. Orang-orang yang sedang beribadah haji itu lagi puncak-puncaknya. Ya, mereka lagi padat-padatnya, puncak-puncak haji justru di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mereka melakukan rentetan rukun syaratnya itu banyak di 10 hari pertama, sehingga kata pemuda ini, aku berharap dengan aku puasa semoga aku termasuk dalam doa-doa untayan panjatan doa mereka. Nah, jadi semoga mereka jamaah haji ini menyertakanku dan ikut mendoakanku. Itu katanya ini dalil. Jika tidak bisa dari hari pertama, kejar tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita lihat kalender, kalau kita lihat kalender, tanggal 9 Juli adalah 1 atau 10 Zulhijjah alias Idul Adha, maka tanggal 8 dan tanggal 9 Juli itu adalah hari Tarwiyah dan hari Arafah atau tanggal 8 dan 9 Juli. Nanti di grup kita umumkan, kita ingatkan. Pahalanya luar biasa soalnya, Pak. Ya. Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah, Arafah tanggal 9. Jadi kalau kita nggak bisa dari tanggal 1, kita ini kan manusia ini makhluk yang paling pintar nyari alasan kan. Pintar sekali nyari alasan. Sampai ada yang bilang gini, orang bisa berganti-ganti HP tiap tahun, bisa ngeredit motor, bisa nyicil rumah, bisa ngambil ini, bisa ini, semua dia bisa. Belanja online kita mungkin sekali belanja 80, tapi dikalikan setahun, oh bisa 6 juta itu bisa jadi. Itu ustazah nih, tiap hari, Assalamualaikum, paket atas nama siapa? Ustazah ini. Dari bentuknya segini apa isinya, saya heran.
Ini kira-kira paket nih cincin tunangan lah kecil, sampai bungkusan sepanjang jejuluk itu nggak tahu isinya apa ini. Itu mungkin 80-60 ribu, tapi kalau dikumpulkan selama setahun bisa 6 juta. Tapi kalau disuruh misalnya nih berkurban, oh ya alasan kita banyak nggak punya uang, maka ibadah kurban ini kalau kita simpulkan dua, karena dia adalah ibadah bermodal, ya, berkurban ini, maka harus diniatkan. Orang niat itu gimana caranya? Dia akan nyicil. Setiap bulan dia sisihkan 50 ribu, setiap bulan dia sisihkan 100, sehingga terkumpul dalam satu bulan itu misalnya dapat 2 juta. Nah kekurangannya dia tambah, misalnya gitu. Dia berat, dia patungan. Yang kedua harus ada angannya. Gak bisa kita niat tahun depan, niat lagi tahun depan, nggak jadi terus. Harus disisihkan. Minimal satu keluarga satu. Nah, jadi bapaknya, ibunya, anaknya giliran terus demikian. Jadi tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah jangan pernah lewatkan puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah. Nah, yang terakhir untuk ibadah kurban, mudhohi atau sohibul kurban itu boleh makan daging kurbannya selama kurbannya bukan kurban nazar. Kalau saya naik gaji, saya akan berkurban tahun ini, haram dia makan walau sesuap. Kalau kurbannya kurban nazar. Kalau anak saya nikah, saya akan berkurban nih, tidak boleh dia makan kurban, walaupun kuahnya aja jangan. Kalau saya punya cucu, saya akan berkurban, itu namanya kurban nazar, kurban wajib. Tapi kalau kurban sunnah, bahkan dianjurkan sekali dia ikut makan kurban, daging kurban. Minimal 2-3 suap, maksimal jangan sampai 1/3 bagian kurban. Berkurban, paha depan punya saya, paha depan kasih istri saya, paha belakang kasih anak saya, paha belakang kasih anak saya lain. Terus apa yang mau dibagi? 1/3 itu sudah maksimal. Kalau mau makan sendiri, beli sendiri, makan sendiri, nggak usah berkurban. Demikian ya. Pengingat kita, insya Allah di pekan depan kita akan sampaikan sunnah-sunnah Idul Adha yang terkait tentang ibadah kurban dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Azan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar atau pernah baca bahwa orang bilang 40 hari sebelum meninggal, begitu bahasanya. Itu sudah ada tanda-tanda pada manusia yang bersangkutan. Pertanyaannya, apakah tanda-tanda tersebut bisa diketahui oleh yang bersangkutan atau bisa diketahui oleh orang lain? Sebagai pembantahnya, bukankah kematian itu adalah rahasia Allah? Mohon penjelasan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Tadi sebelumnya. Baik, Biasanya 2-3. saya nggak ngerti nanti dalam kuburnya apa kan? Oke. Ya, Pak Radin.
saya perlu mengecek ulang mengenai apa namanya riwayat hadis dan seterusnya mengenai 40 hari orang di memiliki ciri-ciri tanda-tanda itu. Tetapi yang satu yang lebih sahih adalah kita sesungguhnya selama sehari ini didatangi malaikat Israel 70 kali. Itu yang lebih real. Kita ini diintip oleh malaikat Israel itu 70 kali setiap hari. Diintip gitu ya. Nah, tinggal eksekusinya itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah misalnya ada ciri-ciri itu, biasanya orang ini kan suka cocok logi. Cocok logi nepak-nepakin. Oh, pantesan kemarin dia wajahnya agak pucat saya lihat. Oh, pada pantesan dia misalnya itu agak pendiam, agak lain saya lihat. Jadi orang kan suka gitu tuh. Nyocokin. Sebenarnya nggak ada keterangan khusus dia. Kalau seandainya benar kayak gitu, itu orang akan bisa mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, akhirnya bisa tobat, bisa ini. Makanya itu hikmahnya dirahasiakan itu. Kalau seandainya benar kita tahu ciri-ciri dan sudah tepeng itu pasti, nggak ada namanya orang mati dalam keadaan megang minuman keras. Pasti orang mati dalam keadaan sujud, lagi sholat. Nggak ada lagi namanya orang lagi poyak-poyak mati, ya. Lagi happy mati. Pasti semuanya lagi di masjid megang tasbih, baca Quran dalam keadaan berwudu, kayak orang-orang yang soleh-soleh yang husnul khotimah. Nah, itu hikmahnya. Jadi kalaupun ada misalnya, kalau pernah dicocok-cocokkan, saya yakin itu umum sekali sifatnya. Umum itu artinya apa? Ciri-cirinya dia bernapas gitu ya. Ya, karena orang belum masih bernapas, masih hidup kan. Ciri-cirinya dia masih nyentuh tanah kakinya, tidurnya merem, ya kayak gitulah. Karena nggak bisa jadikan patokan hal kayak gini. Tapi orang kadang sering mencocok-cocokkan, dan itu biasa mencocok-cocokkan. Oh, pantesan dia gini, lain saya lihat mukanya, lain bagaimana kita nggak tahu. Jadi itu dicocokkan setelah kejadian. Orang tuh paling enak tuh komentari setelah terjadi, baru dia pengamat bola itu dia anggap analisanya itu tepat karena sudah terjadi. Kayak Liga Champions kemarin ketiwan, Carlo Ancelotti itu nganter Liga Champions berapa klub dan tuh juara. Masih ada yang nggak suka taktiknya, miskin taktiknya. Jadi orang akan komentari setelah ini, dan itu nampaknya fix sekali benar. Jadi gitu barannya. Coba kita cek ini masalah 40 hari. Tapi yang jelas sehari kita nih diintip atau didatangi malaikat Israel itu 70 kali setiap hari. Nah, dong banyak dong malaikat Israel, nggak usah mikirin jumlahnya malaikat Israel. Kalaupun malaikat Israel itu satu, dia diberi kemampuan untuk mendatangi seluruh 8 miliar penduduk umat manusia ini. Mudah bagi Allah ini. Saya pengen sembunyi-sembunyian dengan malaikat Israel, jangan gitu. Ya. Kalau kita main benteng, kita main sembunyi-sembunyian, petak umpet sama teman kita, bisa jadi kita nggak ketahuan. Malaikat Israel nggak usah. Dan kita didatangi 70 kali. Jadi itu lebih ini ya, lebih meyakinkan riwayatnya dibandingkan 40 hari. Terus kira-kira kalau bayi yang baru sehari meninggal itu berarti nggak sempat didatangi dong, nah gitu kan. Jadi kan nggak gitu juga. Jadi nanti coba kita ini, kalaupun ciri-cirinya ada, misalnya ini kita temukan, itu bisa jadi berlaku sangat umum dan tidak bisa menjadikan patokan dia begini. Yang jelas apa yang menjadi kebiasaan orang selama hidupnya itu bisa jadi menjadi kebiasaan atau penutup di akhirnya. Banyak orang yang hobinya begini meninggal dalam keadaan hobinya itu. Dia suka ini, meninggalnya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi yang bagus ini kita merawat diri kita mencemplungkan, menjeburkan diri kita dalam komunitas, dalam kebaikan-kebaikan. Nah, kita datang ngaji ini, kita juga bisa jadi mati di sini. Kan indah tuh kalau ada kabar, pas pengajian meninggal. Viral itu. Viral dalam kebaikan. Kata-kata viral, terkenal, diketahui oleh orang ini belum tentu baik. Viralnya dalam keburukan kan naudzubillah. Jadi kita sebenarnya ada ungkapan bagus tuh. Wa nafsuka in syaghalatha bil haq wa illa istaghaltaha bil batil. Dirimu itu kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, maka akan disibukkan oleh keburukan-keburukan. Jadi ibarat botol, kalau dia diisi air putih dia akan terisi. Kalau nggak diisi, dia diisi air comberan juga akan terisi.
Maka kita milih diri kita, gelas kita nih mau diisi dengan air putih, air yang baik begitu, atau air yang lain. Nah, jadi kan itu pilihan kita. Maka kita minta kepada Allah agar kita dimudahkan pertolongan, bimbingan untuk kebaikan-kebaikan. Maka ucapan la haula wala quwata illa billah itu artinya tidak ada daya kita untuk bisa terhindar dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita dari kemaksiatan itu, dan tidak ada kekuatan kita untuk bisa taat melainkan Allah yang menolong kita untuk taat. Kita hadir ke majelis ilmu, majelis ini itu bukan karena kita hebat, Allah yang membimbing kita. Kita tidak bermaksiat detik ini berarti sedang Allah melindungi kita. Jadi begitu ngelihat. Nah, nanti kita coba cek ya insyaallah ya, di pertemuan di pembukaan kajian depan kita baca sampaikan ciri-ciri. Nah, kalau memang ada saya yakin itu masih sangat bersifat umum sekali, dan kalau dicocok-cocokkan baru dia merasa oh ini benar nih. Kurang lebih. Saya mohon maaf Bu, karena ada yang misalnya memberikan contoh yang saya ingat ini penjelasan dari tokoh atau anggota tasawuf Iya. sambil saya tambahin pertanyaan juga berkaitan dengan itu. Ada yang bilang begini, kalau makan sering bewet, apa bewet benar? Bewet. Kalau kerja sering lupa, saya tuh mikirnya, intensitas kelupaan saya sudah di atas 50 tahun ini, sangat tinggi. Maka yang berikut saya tahu lah bahwa saya sudah 40 hari meninggal. Akhirnya kematian bukan rahasia, nah salah lagi yang tidak masih ada tambahan satu. Boleh. Yang perlu nanti antum pertegas lagi dalam pencarian itu ada kaitannya dengan ketika sudah meninggal, kita bawa jenazah ke kuburan, 40 langkah orang terakhir dari kubur, Munkar dan Nakir sudah mulai melakukan aksinya, tasawuf mulai menjelaskan, biar tidak mengganggu akidah kita bahwa kematian itu adalah rahasia. Bagus. Ya, kata kuncinya matian itu rahasia, kalau enggak rahasia itu berarti ketahuan jadi ya. Dapat spill, dapat bocoran ya. Pokoknya insyaallah ya kita sampaikan juga. Makanya ada yang bilang begini, Gus Dur Abdurrahman Wahid, salah seorang presiden kita tuh sampai dibilang begini, malaikat Israel, ada candaan guyonan kayak gini. Gus Dur tuh nggak ditanya sama Munkar sama Nakir. Kenapa? Karena setiap harinya pengunjungnya itu datang terus, sehingga makamnya itu didatangi oleh jamaah, oleh pengunjung pentakziah, sampai kan nggak pernah sepi. Kan di hadis itu dikatakan kalau sudah meninggalkan 40 langkah dan sepi baru Munkar Nakir datang. Nah kalau nggak pernah sepi itu nggak pernah ditanya ya. Jadi itu hati-hati ya memahami kayak gitu. Lebih banyak sejarahnya Kemal Atatürk. Ya Mustafa Kemal Atatürk Turki itu orang presiden yang zalim, itu yang penziarahnya banyak juga yang tapi bukan untuk bukan untuk simpati, tapi pengen foto-foto aja. Apakah itu juga nggak disiksa? Kan nggak gitu juga. Jadi udah urusan gaib itu kita terang nggak bisa masuk terlalu dalam, kita ambil ibrohnya saja. Tapi insyaallah ini PR di pertemuan ke depan sebelum menyampaikan tentang sunah-sunah Idul Adha, insyaallah kita sampaikan. Begitu nggih? Cukup nggih Bapak? Jazakallah khair. Siapa? Oh, boleh satu lagi. Netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak melenceng dari pembahasan. Karena ini kan kita pernah baca dari suatu pendapat gitu. Terus ini juga jadi pembicaraan setiap hari karena orang tua itu juga sering melakukan itu. Seperti jual beli antara ya dagang sama Ania yang memperjualbelikan itu sesuatu yang belum, misalnya kayak yang masih di pohonnya itu apa sama yang kayak sapi masih berlalu kucing dalam karung lah ya. Oke. Nah, baik. Kucing dalam karung. Ini mentang-mentang Madani baru jual mangganya ditanya kayak gini. Kalau ditanya uangnya mana udah jadi sak semen. Begini.
pentingnya akad itu adalah mengikat kedua belah pihak. Ini pentingnya. Jadi akad itu harus ada syarat-syarat yang ketat. Katakanlah misalnya kalau kita kiaskan menjual jual beli buah yang masih di pohon dengan kucing dalam karung, itu bisa tepat bisa tidak. Bisa tepatnya karena memang belum pasti seperti itu. Tapi tidak tepatnya adalah kalau kucing itu kan kita nggak tahu warnanya, kita nggak tahu bentuknya, kita nggak tahu dia sakit atau tidak. Tapi buah bisa kita lihat, bisa kita walaupun itu belum besar, belum matang. Makanya di akadnya itu seperti apa, itu yang penting. Akadnya itu penting gini. Ketika dia menentukan harga misalnya sekian, satu pohon sekian, nah tinggal kali sekian pohon, dia jelaskan ini saya ambil di bulan Agustus. Sejak sekarang saya bayar nih, nggak boleh diambil orang karena sudah saya beli. Ini oleh sepakat. Tapi tekankan lagi, yang jatuh-jatuh bagaimana? Yang jatuh-jatuh saya boleh. Jangan usil terus digoyang-goyangin mangga orang sebelum ini kan jatuh. Jangan gitu. Jadi yang jatuh akibat angin. Makanya dibilang kalau ada yang jatuh itu resiko saya. Kalau ada yang rusak resiko saya. Dia bayar di awal PDP. Tapi dengan asumsi ini akan kuat dugaan akan sampai bulan Agustus dan diambil. Nah itu dipegang 3 juta, itu nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya dia menyalahi aturan, misalnya ada yang metik ternyata keluarganya metik banyak sampai berkurang setengahnya, maka yang penjual itu batalkan akadnya, dia harus ganti itu yang 3 juta. Jadi maksud saya itu kalau hal sifatnya kayak gitu masih dibolehkan kalau memang dia yakin ada besar rojihnya, aglabiahnya itu jatuh mengenai lebih kepada iya daripada tidak. Saya bulan Agustus, dia akan ranum bulan itu. Itu transaksi seperti itu dibolehkan selama akadnya jelas. Jadi akadnya itu harus kuat-kuatan ini. Dari masalah harga, masalah kapan diambil, masalah nanti yang jatuh bagaimana. Karena ini jatuhnya sudah haram kalau sudah dijual. Kita metik dengan sengaja kita makan sudah salah itu karena sudah dijual. Jadi gitu ya. Sama kan kayak orang ibadah kurban itu, ibadah kurban ada yang beli nanti sebulan atau 2 bulan lagi saya ambil, kan disuruh dia ongkosin, ada biaya dan sebagainya. Itu kan belum tahu dia masih hidup nggak nanti itu kan. Nah, jadi hal-hal kayak gitu emang bisa diperjelas di akad pertama. Akad pertama ini penting. Makanya semua satu harus perjanjian jelas. Kalau bisa hitam di putih bagus. Kemudian Ustaz Iwan yang dampingi penendak tuh, ingat gak mukanya tuh? Ingat deh. Hah? Pakai bang. Soalnya mangga kita datangi sampai udah 10 orang bawa jujuan. Dagang dek. Kalau kita bilang payu selesai. Udah gitu ditanya, "Piro payu?" Kita sebutin angka sekian, mundur dia. Tapi ada juga yang ngeselin buat kita biar kita, maksudnya dia tuh agar kita nyesel. Oh, menekan caku payu ini. Nah, dia diangkatin tinggi. Padahal belum tentu itu. Itu taktik marketing biar kita menyesal, tapi enggak usah. Jadi kalau kita sudah jual hal kayak gitu nggak apa-apa. Mungkin kalau misalkan masalah yang lain tentu jawabannya berbeda sudah ya. Pokoknya kalau masalah nasi di atas pohon makanya ini tanggung jawabnya kalau sudah ini dijaga itu. Jangan sampai ada yang dipetik dengan sengaja. Kalau dia jatuh itu sudah lain akadnya ya, tidak dibolehkan. Nah, gitu ya kurang lebih ya. Ini biasa terjadi di masyarakat kita. Hal-hal yang memang membeli perkara yang kaitannya itu masa depan, kejelasannya tapi diperjelas dengan akad-akad. Tapi ini bisa batal dan harus dikembalikan kalau tidak sesuai kesepakatan awal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ya, jelas kalau kita nggak usah dilihat, nggak boleh. Tapi kalau ini kan suatu hal apa? Jika pun disalahkan suatu yang apa itu bisa disalahkan, bagaimana banyak orang di pasar itu beli satu koli, satu bak sayur, atau satu bak tahunya, saya kan perlu ditimbang. Yang penting kolian ditembakkan, perkara dari bawahnya mungkin ada, mungkin ada berhakatnya ya terserah dia. Itu nanti besok. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup. Oh iya. Kumpul nanti yang kurban, kumpul nanti susah. Demikian kajian kita malam ini. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang disajikan disampaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul. Ya, yang ada iuran atau patungan kurban, ada kita terkumpul beberapa orang itu bisa kumpul setelah Isya nih. Di sini kita bicarakan apa dan bagaimana yang kita beli.